Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami puji, muliakan nama Tuhan yang tetap memelihara bahkan memimpin kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai 36. Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai 36. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naptali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya. Suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengakui kekuasaan Allah. Mengakui kekuasaan Allah. Saudara-saudara, sangat sulit bagi setiap kita untuk dapat mengakui kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kuasanya yang telah memberkati dan menolong perjalanan kehidupan kita. Kalau kita menganggap diri kita sebagai pribadi yang hebat, kita mengatakan kalau kita memiliki segala pengalaman dan pengetahuan, bahkan harta yang senantiasa menjadi tempat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengatakan kita bertahan sampai saat ini
karena kuat hebat kita. Itu yang membuat kita sulit untuk mengakui kekuasaan Tuhan, karena kita menganggap bahwa semua yang kita peroleh, kita bertahan karena diri kita hebat. Pada pembacaan firman Tuhan saat ini, kalau kita baca secara keseluruhan Mazmur pasal 68 ini, saudara-saudara, pemazmur yaitu Raja Daud menyingkapkan atau memperlihatkan lebih dalam pengenalannya akan Allah. Pemazmur menyaksikan bagaimana kasih Allah kepada umat pilihannya. Kita dapat melihat pada ayat 20 sampai 24, Allah hadir sebagai juru selamat. Ayat 25 sampai 28, Allah menanggung umatnya, meluputkan dari musuh atau membebaskan dari niat jahat musuh. Bagian ketiga ayat 29 sampai 36, Allah ditinggikan sebagai Tuhan. Saudara-saudara, dalam Mazmur ini Israel diajak untuk memuji Tuhan yang layak diagungkan di seluruh bumi. Karena Tuhan bersedia menanggung segala beban Israel dari hari ke hari. Tuhan yang peduli kepada umatnya memperlihatkan kekuatan umatnya. Pengalaman hidup Mazmur bersama dengan umat Allah telah mengajarkan bahwa keselamatan secara fisik, rohani, merupakan tindakan Allah semata. Allah meremukkan musuh-musuh umat Israel. Itu yang boleh kita lihat dari apa yang disampaikan oleh pemazmur, yang menjadi pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya harus kita kembali merenungkan betapa besarnya kasih yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita banyak menjalani masa-masa di mana kita diperhadapkan dengan banyaknya penderitaan, kesulitan, tantangan yang terkadang membuat kita berduka, bahkan menangis. Dalam hati kita sering mengucapkan kata menyerah, karena kita tidak lagi tahan oleh situasi yang sedang kita hadapi. Tetapi sampai saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita bertahan. Itulah bentuk cinta kasih Tuhan yang dapat kita alami dan kita saksikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita wajib dengan iman mengakui kekuasaan Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Bukan hanya kehidupan di dunia saja kita diberkati. Tuhan juga memberikan keselamatan kekal kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua manusia. Itu yang perlu kita akui, kekuasaan Allah. Di balik kekuasaan Allah besar kasih-Nya. Di dunia kita dipelihara, diberkati Tuhan. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan memberikan keselamatan kekal bagi kita. Karena kita beriman kepada Yesus sebagai anak Allah yang telah diberikan Allah sebagai ganti penebusan dosa kita manusia. Saudara-saudara,
Apa yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, percayalah saudara bahwa dalam perjalanan hidup ini kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Poin yang kedua, pengalaman hidup kita mendorong kita untuk mengimani kekuasaan Allah nyata di dalam hidup kita. Tentu kita punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Itu yang mendorong kita untuk mengimani kalau kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Poin yang ketiga, bersyukurlah atas keselamatan yang Allah berikan kepada kita melalui Kristus Yesus. Bukan karena kita cukup baik, tetapi karena anugerah Tuhan semata kita boleh diselamatkan. Sama seperti bangsa Israel, umat Allah, mereka dibebaskan bukan karena mereka baik, tetapi karena anugerah Tuhanlah yang membebaskan dan menolong hidup mereka. Demikian juga dengan kita. Kita bersyukur Tuhan menyelamatkan kita melalui anaknya Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, mendorong kita untuk senantiasa mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengar bersama-sama. Biarlah kami mengakui kekuasaan Allah dalam kehidupan kami, melalui pengalaman hidup kami. Tuhan, kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan senantiasa menjadi penolong kami satu-satunya. Tuhan juga yang menyelamatkan hidup kami melalui Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.